Assalamualaikum anak-anakku kelas 4 Istanbul. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Wah, sudah rapi semua. Teman-teman sudah sholat duha? Sudah bantu bunda pagi ini? Alhamdulillah. Tandanya teman-teman sudah siap belajar ya. Baiklah, bertemu kembali dengan Bu Rini pada pelajaran fikih. Sebelum memulai pelajaran, sama-sama kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab 1, yaitu ketentuan khitan. Salah satunya yang kita bahas adalah tentang pelaksanaan khitan. Selamat menyimak ya. Khitan sebaiknya dilakukan ketika seorang anak masih kanak-kanak sampai mendekati akil balik. Menurut para medis, khitan itu sebaiknya dilakukan ketika bayi baru dilahirkan. Kenapa seperti itu teman-teman? Nah, pertimbangan medis ini dilakukan agar ketika selesai dilahirkan lalu ibunya pulang dari rumah bersalin, bayi juga sudah dalam keadaan sembuh dari khitannya. Namun, kebiasaan umat Islam dalam melaksanakan khitan biasanya dilakukan ketika anak berusia 7-10 tahun. Ada juga yang ketika anak usianya sudah SMP. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang kisah khitan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana suatu hadis yang berbunyi dari hadis riwayat Baihaqi, Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengakikahkan Hasan dan Husain dan menghitankan mereka berdua pada hari ke-7 dari kelahirannya. Nah, jadi Rasulullah menghitan cucunya yang bernama Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya. Sehingga ketika Hasan dan Husain sudah balik, mereka sudah dalam keadaan berhitan teman-teman. Nah, selanjutnya manfaat khitan. Apa saja sih manfaat khitan? Manfaat khitan yang pertama adalah sehat lahir batin dan akan terhindar dari menempelnya najis pada anggota badan. Sebagaimana teman-teman sudah pelajari, bahwa khitan itu tujuannya adalah supaya ujung kemaluan suci dari najis. Najis yang berupa sisa-sisa seni, air seni yang tertinggal. Nah, berarti dengan berkhitan, kita akan terhindar dari najis. Yang kedua, mencegah terjadinya penyakit kelamin atau kanker yang membahayakan. Tiga, khitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan sikap beragama seorang muslim. Sehingga dengan dia berkhitan, tandanya telah mencapai kesucian dalam hal syarat sahnya sholat teman-teman. Nah yang keempat, dengan berkhitan, berarti ia tergolong orang yang selalu menjaga kesehatan. Sudah paham ya maksudnya ya? Dan yang kelima, mengantarkan seorang anak menjadi orang yang telah dewasa. Nah, demikian teman-teman.
5 manfaat dari hitan. Syariat atau hukum Islam yang diturunkan Allah termasuk salah satunya adalah syariat hitan. Tujuannya adalah untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi para umatnya. Dan hikmahnya atau kebaikannya dari hitan ini pastinya akan dirasakan manfaatnya oleh umat yang menjalankan syariat agama Islam tersebut. Nah, begitu teman-teman. Yuk, kita mengulang materi sebelumnya. Apakah teman-teman masih ingat? Hitan secara bahasa artinya, ayo, ada yang tahu tidak? Atau masih ingat materi sebelumnya? Ya, betul. Hitan secara bahasa artinya memotong. Ini pengertian hitan secara bahasa ya teman-teman. Lalu kalau pengertian hitan menurut istilah artinya apa? Nah, ini sedikit lebih panjang teman-teman. Bu Rini bantu menjawab ya. Hitan pada anak laki-laki artinya memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulfah atau kulup. Nah, kalau tujuan hitan pasti teman-teman masih ingat dong. Iya, betul sekali. Tujuan hitan adalah supaya ujung kemaluan suci dari najis berupa sisa-sisa air seni yang tertinggal. Nah, kalau tentang sejarah hitan, teman-teman masih ingat juga tidak ya? Baik, sama-sama kita ulang ya. Pertama, hitan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim melaksanakan hitan pada usia 80 tahun. Ya, teman-teman pasti masih ingat ya. Lalu kemudian hitan dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ismail alaihi salam, selanjutnya oleh siapa ya teman-teman? Ya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan atau mewajibkan agar hitan dilakukan oleh umat Islam. Dan sampai sekarang teman-teman. Nah, selanjutnya Burni akan berikan tugas teman-teman. Tugasnya mudah kok. Teman-teman mengerjakan latihan soal sesuai link yang Burni berikan. Dikerjakan dengan baik ya. Sampai di sini dulu pelajaran bersama Burni. Kita tutup dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.